Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Wediyoko SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Muhammadiyah Klaten Utara, binaan SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Senin 18 Juli tahun 2022, saya akan melakukan pembelajaran secara luring pada kelas 3 SD Muhammadiyah Klaten Utara dengan materi iman kepada malaikat sebagai bahan ujian kinerja. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Masih ada yang belum menjawab salam. Satu. Kenapa mbaknya? Oh, ternyata nangis. Oke, sekarang Pak Putut ulangi, tidak apa-apa ya. Saya ulangi, menjawab salamnya harus kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, semangat semuanya. Sudah pada maem belum? Belum. Ada yang belum? Coba siapa yang belum maem? Nanti maem sama Pak Putut di kantor. Ya, baik anak-anak semuanya, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita bisa belajar bersama di kelas kita tercinta ini. Kelas apa ya? Kelas Amr bin As. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Coba kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa mas? Tentang malaikat. Iman kepada malaikat. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu memohon kepada Allah supaya apa? Materi yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minta tolong Mas untuk memimpin doa. Mas Iki, siapa namanya? Mas Raffi. Mas Raffi, Raffi Ahmad, kayak artis ya. Silahkan dipimpin doa. Wahid, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Udah, silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya. Kita memohon kepada Allah supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Karena yang memberikan hidayah ilmu itu siapa? Allah. Bukan Pak Putut. Pak Putut hanya menyampaikan. Jadi Allah yang memberikan kefahaman kepada kita. Selanjutnya, demi rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kita wujudkan rasa cinta kepada tanah air kita. Hubbul waton minal iman.
cinta tanah air sebagian dari, maka dari itu kita akan menyanyikan suatu lagu nasional. Garuda Pancasila sudah hafal belum? Sudah. Itu lambang negara. Siap? Minta tolong kalau tadi sudah Mas, sekarang Mbak. Mbak, siapa namanya? Yuk silahkan maju ke depan Mbak Alia untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Mbak Alia ya. Ini kayak orang Arab ternyata. Enggak. Oh enggak. Oke, silahkan dipimpin. Wahid Isnain Salas. Yuk. Wahid. 1. Ayo, Isnain gitu. 2, 3. Menyanyikan. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Terima kasih, matur suwun ya Mbak ya. Baik, itu adalah bukti cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus nasionalis karena kita hidup di negara hukum, negara Indonesia. Harus cinta tanah. Allah katakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari. Baik, kita masuk kepada materi sekarang. Ya. Ini Pak Putut akan menyampaikan tentang materi iman kepada malaikat. Kalau yang kemarin, yang pertama iman kepada Allah kita sudah bisa. Iman itu artinya apa? Siapa tahu? Iman. Apa Mas? Percaya. Nyos. Itu yang lain kok pada diem. Iman artinya apa? Kok nggak tahu? Iman artinya percaya di dalam hati. Itu namanya iman. Iman kepada malaikat itu ada berapa? 10. 10? 25? 10. Ada banyak. Tetapi yang kita ketahui ada berapa? 10. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang memiliki sifat ubudiyah. Apa kuwi Pak ubudiyah? Ubudiyah itu sifat yang hanya berbakti kepada Allah. Sami'na wa ata'na ya Allah. Malaikat nggak tidur, malaikat nggak makan, malaikat nggak kelaparan, nggak punya nafsu dan lain sebagainya. Maka dari itu kita akan saksikan video tentang malaikat. Ini gimana bukanya ini? Oke, kita akan saksikan, kalian perhatikan video pembelajaran tentang malaikat. Jadi nanti kalian bisa mengamati malaikat itu apa, diciptakan dari apa, jumlahnya berapa, tugasnya apa. Nanti ini sudah menjedel ternyata ya. Trut. Piye iki? Oke, 1. Toeng. Ini dia. Silakan disimak dengan saksama apa yang akan terjadi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari depan. Kita pelajari iman, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatanmu. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat-malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki yang ditentukan Allah. 3, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. 5, malaikat Munkar, tugasnya menanya di dalam kubur. 6, malaikat Nakir, tugasnya menanya juga di alam kubur. 7, malaikat Raqib, tugasnya mencatat segala amal baik. 8, malaikat Atid, tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Ke-10, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Nah, baik. Baik, demikian tadi adalah video pembelajaran tentang iman kepada malaikat dan apa? Nama-nama malaikat. Coba siapa yang masih ingat? Malaikat Allah itu jumlahnya ada berapa tadi? Ada 10 yang perlu kita ketahui, tetapi yang mengetahui pastinya jumlahnya berapa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tadi diciptakan dari apa? Nur, cahaya. Ada yang namanya Nur? Oh, ustazah ya, wali kelasnya namanya Nur Latifah Uzulfa, ya, cahaya, cemlorot, ya, seperti senter. Itu artinya cahaya, glowing ternyata ya, ustazahnya glowing. Lah, malaikat itu diciptakan dari nur cahaya, sehingga yang namanya cahaya itu bisa melesat sampai cepat banget, bisa berubah bentuk dari yang terkecil sampai yang gede banget. Bisa berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai apapun. Itulah sifat malaikat.
Malaikat tadi ada 10. Nah, sekarang kalian bisa lihat di buku kalian tentang apa? Nama-nama malaikat. Ada di halaman berapa ya, Pak? Ayo coba dilihat. Iman kepada malaikat. Malaikat jumlahnya ada 10 tadi sesuai yang sudah kita lihat di video pembelajaran. Yang pertama Jibril, tugasnya menyampaikan. Yang kedua Mikail, tugasnya membagi. Terus yang ketiga Israfil, tugasnya apa? Meniup trompet sangkakala. Kemudian Israel, tugasnya apa? Mencabut nyawa. Siapa yang pengen cepat masuk surga ngacung? Berarti pengen cepat mati ya? Dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Loh iya, kalau mau ke surga harus meninggal dulu. Ya kan, masuk langsung ke surga kan nggak bisa. Kemudian yang kelima malaikat mungkar. Tugasnya apa malaikat mungkar? Mungkar nakir, menanya kubur. Mungkar dan nakir ya, 5 dan 6. Kemudian malaikat raqib dan atid, mencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian malaikat malik. Malaikat malik tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, sing gantengnya kayak Pak Putut. Tugasnya apa? Menjaga surga, menjemput kita semuanya insya Allah besok di pintu surga. Oke, kita akan tepuk malaikat supaya kita lebih mengingat nama-nama malaikat ini. Siap? Buka di buku kalian, ada tuh di situ. Nanti caranya begini. Nanti Pak Putut bilang tepuk malaikat, prok prok prok. Pak Putut kirim wahyu, prok prok prok. Gitu ya. Siap semuanya? Siap. Mbaknya yang nangis sudah nggak nangis toh? Sekarang kita tepuk bersama-sama. Siap? Kok nggak semangat? Siap? Siap. Oke. Tepuk malaikat, kirim wahyu, Jibril, bagi rizki, Mikail, catat amal, trompet kiamat, Israfil, sebut nyawa, Israel, tanya kubur, jaga surga, Ridwan, jaga neraka, Malik, jaga sekolah, Pak Yasir ya, jaga sekolah. Baik, itu adalah nama-nama malaikat. Nah, baik, sekarang Pak Putut akan membagi kelompok. Ini ada tugas buat kalian semuanya ya. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya Pak Putut akan membagi kelompok. Nah, kebetulan mejanya sudah tertata menjadi 3 kelompok. Sekarang saya bentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini ada apa namanya? Mau dikatakan permainan atau apa? Tapi ini nanti tak bagi nama-nama malaikat. Nah, Pak Putut akan menuliskan di papan tulis tugasnya apa, malaikatnya siapa, nanti kalian tempelkan. Tiap kelompok nanti dapat giliran. Sudah siap? Ini Pak Putut sudah menyiapkan. Untuk kelompok 1, ini masih adanya, silahkan ditetel dulu ya. Nanti untuk ditempelkan di depan. Ini karena banyak tak kasih 4. Papat ya. Untuk yang terakhir yaitu yang terakhir 3. Baik, sudah Pak Putut bagikan. Nah, sekarang kalian
hilangi dulu double tipnya. Sekiranya yang belakang sudah bisa tempelkan. Nah, Pak Putut akan menuliskan tugas malaikat di sini nanti yang mendapatkan yang sesuai dengan yang Pak Putut tuliskan langsung maju. Silahkan didiskusikan dulu itu malaikat siapa, tugasnya apa. Yuk, setiap kelompok mulai mendiskusikan malaikat apa yang kamu dapat dan tugasnya apa. Nanti silahkan ditempel di kotak yang sudah Pak Putut sediakan. Tugas malaikat ya di sini ya, saya tulis tugas malaikat. Gimana? Ini 2, amal baik, amal buruk. Nah, ini sudah ada 9 kurang 1. Ini malaikat apa yang belum ada ini ya tugasnya? Cabut nyawa. Catat amal baik. Ini silahkan untuk yang kolom pertama. Diselesaikan kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1 maju menempelkan. Silahkan maju, yang membawa itu silahkan ditempel di kolom. Silahkan ditempel di kolom. Ah, ini masih ada 1 lagi yang belum. Oke, silakan, waktunya berjalan. Ayo, nanti kalau salah kelompok lain bisa membenarkan. Silakan kelompok 1, cepat yo waktunya yo. Durasi. Ayo. Tempel, makanya dibuka dulu plesternya itu. Mana? Kamu yang mana? Tempatnya di mana kamu? Oh, enggak Geo, kamu mana? Amal baik. Nah. Oke, terus gitu. Lanjut. Kelompok 2, yuk cepat. Mana? Trompet lihat. Aduh. Ayo, kelompok 2 sudah berjalan. Oke, selanjutnya masih ada kelompok 3 yang belum. Ayo. Ya, yang dapat
Oke, oke. Baik, sudah terisi semuanya. Terima kasih, silakan duduk. Kita koreksi bersama-sama. Yang pertama, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel ini tadi kelompok berapa? 2. Malaikat Israel, betul? Betul. Kemudian yang kirim wahyu malaikat Jibril, tugas kelompok berapa nih? Waduh. 3. Ya, tetel bosku. Yang keempat, yang ketiga, jaga surga, malaikat Ridwan, betul? Betul. Yang selanjutnya jaga neraka, malaikat Malik, betul? Bagi rizki, malaikat Mikael, betul? Oke, betul. Catat amal baik, malaikat Rokib, betul? Betul. Catat amal buruk, Atid, betul? Yang selanjutnya tanya kubur, malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Dan terakhir trompet kiamat, malaikat Luar biasa. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, jadi kalian sudah bisa membedakan dan menghafal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Maka dari itu kita harus hati-hati. Artinya kita iman, kita percaya kepada malaikat bahwa malaikat itu ada dan setiap hari mencatat. Kamu yang lagi angop, dicatat malaikat. Kamu yang lagi bersin, jebres, tidak membaca, gimana? Bacanya doa bersin, alhamdulillah atau apa? Malah muni yang lain-lainnya, dan lain sebagainya. Itu dicatat oleh malaikat. Sing kulino pipis nang ngisor nguwit, dicatat malaikat. Maka tidak boleh sembarangan buang air, ya. Tidak boleh berlaku sembarang. Karena merasa kita diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, waktunya ini kebetulan wis habis. Besok kita akan ulangan seputar malaikat ini ya. Kalian pelajari di buku paketnya. Dan minggu depan kita ulangan untuk iman kepada malaikat. Oke, begitu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wahid, isnain, salas. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara. Oke, silahkan boleh keluar.